Nah, ini adalah slide pertama ya, segmen pertama saya tentang pendekatan saintifik dalam pengembangan konsep perancangan. Ada 3 segmen dan segmen pertama adalah saya akan mengutip sebuah pemikiran tentang programan arsitektur dari Donald Dweck. Ya, supaya ini menjadi sebuah langkah bagaimana apa yang kita pikirkan ketika kita merancang itu bisa diakui secara ilmiah. Jadi bagaimana pemrograman arsitektur itu bisa dianggap sebagai sebuah riset. Nah, oke. Nah, kapan kalian pernah diajarkan pertama kali tentang metode ilmiah? Kalau saya sejak SMP. Saya masih ingat itu ya. Kami diajari eksperimen ya dengan penghapus papan tulis ya. Kita melihat amplitudo, frekuensi, durasi ya masih ingat saya. Dan itu luar biasa mengendap di kepala saya tentang bagaimana seharusnya sebuah kesimpulan itu ditarik secara ilmiah. Jadi ada kalau Anda masih ingat ya, ada perumusan masalah, ada hipotesis, merancang penelitian, melakukan eksperimen, mengolah data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan melaporkan. Coba kalau lihat Anda metode ilmiah, di studio Anda bekerja dengan cara seperti itu atau enggak? Iya, betul. Sebetulnya kalau disadari, merancang itu sebenarnya juga proses ilmiah karena kita menemukan sesuatu. Nah, cuma bedanya karena kita merancang itu lebih banyak menyelesaikan masalah, memberi ngerjakan tugas, proses belajar secara saintifik ini sering terlupakan. Tidak. Jadi pengetahuan itu agak yang penting hasilnya ya. Bagaimana kita belajar sering tidak terperhatikan dengan baik. Nah, sebetulnya kalau yang kita pelajari dari sains adalah cara berpikir yang rigorous atau ketat gitu ya. Jadi akan kalau tidak secara saintifik kan pikiran kita loncat-loncat gitu ya, terstruktur dan tidak logis ya. Nah, sebetulnya ini ketika Anda belajar matematika, cara berpikir ketat rigorous itu adalah ketika Anda menurunkan satu rumus rumus matematika, itu sebetulnya belajar tentang logika, ya berpikir yang runut ya. Mungkin di dunia media sosial di Indonesia Anda sering menghadapi teman-teman yang nggak berpikir logis gitu ya. Lalu berpikir logis seperti apa? Nah ini seperti belajar menurunkan rumus matematika ya. Satu argumen disusun satu persatu. Oke, nah namun sering di lapangan bahwa satu keputusan lebih banyak ditentukan oleh selera, ditentukan oleh opini. Termasuk dalam dunia arsitektur ya. Klien maunya apa, kita ikuti A gitu ya. Apa sih gunanya sebuah sains, sebuah riset, dan kalau di sini saya menggunakan istilah objektivitas ini ya. Sebelum arsitektur aja deh, bahwa kita bekerja aja dalam sebuah organisasi ya. Ini kuliah saya programming tahun 2006. Kata mahasiswa waktu itu, Pak ini lebih kepake untuk mengelola himpunan. Gitu. Karena ini tadi ya, satu organisasi harus punya misi, punya program kerja, dan terutama ini tadi, harus ada indikator atau tolok ukur yang disepakati. Itu. Jadi anak-anak yang habis LPJ itu selalu apa, oh ini kepake malah buat LPJ. Dan tolok ukur adalah kualitas yang disepakati. Jadi hasil itu lebih terukur, terarah, jadi enak gitu ya. Ini LPJ diterima atau tidak itu karena memang memenuhi indikator kualitas kerja yang dari sesuatu yang sudah disepakati bersama. Nah, termasuk juga ketika bangunan yang sukses, bangunan yang berhasil ya. Jadi harus ada satu penilaian yang objektif. Meski kadang-kadang ada selera ini bagus, jelek, tapi kalau selera itu kan debatable ya. Tapi kalau objektif itu bisa menjadi suatu sumber pengetahuan. Ini bagus karena ini jelek karena ini, gitu ya. Bisa mengkritik diri sendiri juga, bangunan saya jelek, karena ada ininya, gitu ya, ada kurang ininya, gitu ya. Gitu. Nah, ini kan ada project, ada goals, lalu tentang quality of hope, ya, kemudian ada quality standards, performance requirement, lalu desain konsep. Nah, salah satu pemikir arsitektur yang menggunakan metode saintifik untuk menilai atau memandu suatu proses merancang jadi lebih sangat rasional, terukur adalah Donald Dweck ya. Judulnya memang Architectural Programming, Information Management for Design. Saya tidak sampaikan seluruhnya, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Donald Dweck, kalau saya kadang-kadang menyebutnya Tante Dona ini ya. Tante Dona ini ingin menggunakan sebuah metode saintifik untuk memandu sebuah pengumpulan informasi sebelum desain. Termasuk nanti bagaimana informasi-informasi itu di organisasi sehingga konsep desain yang dihasilkan itu jelas. Rujukannya dari mana, munculnya dari mana, arahnya dari mana. Ya. Beliau mengawali dengan satu kasus ya, Prit Ego, di mana yang bangunan ini yang dianggap mal desain ya, salah desain sehingga dihancurkan. Karena ada kekeliruan ketika mengadopsi, mengambil data-data atau informasi yang
ada di sini ya. Jadi behavior of the resident itu tidak tercover dengan baik, tidak masuk di dalam konsep desain ya, sehingga akhirnya tidak disukai oleh warga. Ini kriminalitas di sini, sehingga akhirnya daripada bikin kriminalitas ini dirobohkan. Nah, di Indonesia saya pengamat pasar ya, wah banyak banget ya mal desain pasar ini ya. Saya nggak usah ngomong banyak-banyak karena saya harus bagian dari yang memperbaiki supaya pasar kita itu terancang dengan baik. Tapi ya ini masalahnya gitu ya. Programnya tidak bagus, akibatnya desainnya juga tidak bagus. Ada yang desainnya bagus tapi programnya tidak bagus, pasarnya mangkrak. Itu banyak juga yang kejadian seperti itu. Nah, semakin sadar arsitek terhadap informasi yang relevan, semakin ia bisa mengendalikan proses yang sesuai yang tujuan yang diharapkan. Kalau saya ingin loncat nanti tentang konsep adalah, konsep itu adalah menjawab permasalahan supaya tujuan desain itu bisa tercapai dengan baik. Dan itu akan membutuhkan banyak informasi, banyak data. Jadi bukan hanya sekedar kerja, 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 tapi juga proses mengumpulkan informasi, mencari studi preseden, mengutak-atik, proses-proses berpikir. Ya. Oleh Tante Donna Dweck ini programming and function building ya, bahwa memang seperti juga kalian ya, kadang-kadang kalian merespon bangunan itu yang lebih Instagramable ya, lebih iconic. Much of the inspirational of the great building is intuitive, whimsical ya. Whimsical itu apa sih? Aneh-aneh gitu ya. Out of box ya. And based upon some rules of formalism, bermain bentuk, rather than pure functionalism. Jadi memang trennya arsitek, apalagi yang senang dengan media sosial ya, kelihatan wow gitu ya. Wow effect itu selalu bermain-main dengan bentuk ya. Nah, berisiko kalau kata saya, karena banyak bangunan yang bentuknya bagus tapi mangkrak ya. Gitu. Jadi sebetulnya programming atau mengumpulkan data gitu itu menjadi basis fungsional dari desain. Nah, apa sih programming di sini? Nah, gitu ya, is a systematic method of inquiry gitu. That delineates the context within the which the designing must be done. Jadi bagaimana desain harus dilakukan ya, data-datanya seperti apa, bagaimana cara memandu, as well as defines the requirement that a successful project must meet. Jadi minggu lalu barangkali Anda sudah melakukan programming, jadi proses mengumpulkan data. Nah, sebetulnya ini adalah satu proses saintifik ya, proses riset sebetulnya. Apalagi kalau Anda mengumpulkan data dengan kerangka teori tertentu, apapun kerangkanya. Ya kemarin dengan problem seeking-nya William Pena, sebenarnya itu proses saintifik ya, meskipun agak kurang novelty-nya karena bukunya sudah terlalu lama. Gitu. Jadi novelty itu kebaruan ya. Jadi kalau semakin baru teorinya, maka pengetahuan yang Anda dapatkan ketika riset itu akan semakin baru. Ya. Nah, Donna Dweck menyebutkan ada 9 ya tentang prinsip-prinsip programming. Saya pikir ini bermanfaat dan di segmen 1 ini saya akan fokus untuk membahas prinsip-prinsip programming. Prinsip pertama adalah the only reason to design anything is to create a better fit between what is and what should be. In other words, to support the better quality of life. Ini sering diulang-ulang oleh para pemikir desain ya, para pemikir desain arsitektur. Ngapain sih kita ada di masyarakat? Ngapain sih sesuatu yang dirancang? Secara philosophically, secara tidak terbantahkan, tugas para desainer, tugas para arsitek adalah membuat sesuatu yang lebih baik. Coba ini diniatkan, mungkin Anda mahasiswa sebagai makhluk religius ya, bahwa hari ini akan lebih baik daripada akan rugi manusia kalau hari ini sama dengan kemarin. Baru beruntung kalau hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Coba bayangin tugas desainer yang membuat lebih baik itu sebenarnya adalah tugas yang sangat religius. Ya, tinggal diniatkan aja bahwa oke, saya merancang bahwa ketika orang yang saya bantu dengan sebuah karya desain, karya arsitektur, hidupnya akan lebih baik. Dan itu banyak terbukti ya, banyak terbukti. Termasuk di apa keluarga saya sendiri, ketika saya merancang rumah yang baru gitu, dibantu oleh arsitek Pak alumni kakak kelas Anda gitu, keluarga saya merasa lebih baik di rumah yang baru gitu dan desain itu sangat berpengaruh di situ. Itu baru saya pribadi ya. Banyak orang lain atau banyak yang di desain-desain kami ya dari tim saya di berbagai kegiatan pengabdian juga merasa ada dampak ya, perubahannya ada dampak bahwa mereka hidupnya lebih baik setelah kita berikan suatu build environment yang kita desain dengan lebih baik. Yang kita desain untuk membuat mereka jadi hidupnya lebih baik. Ya. Oke, gimana caranya? Maka prinsip kedua ya,
understand the existing state, its implication and constraint. Tidak banyak bangunan yang didesain bisa berjalan dengan baik ya, bangunan-bangunan mangkrak. Ini di Riau, ini banyak nih provinsi kaya, tapi sering bangunannya nggak kepake. Ya, tadi, karena existing state-nya tidak terdefinisikan dengan baik. Ketika Anda belusuan, ketika Anda mencari informasi, sebetulnya Anda adalah belajar di sini. Jadi, saya sepakat dengan Mas Menteri yang sering membawa Anda keluar, berhadapan langsung ke masyarakat, tidak hanya di kampus atau tidak di studio, karena itu tadi, relevansi dengan problem itu harus dilatih. Kalau enggak nanti ya itu bangunan dirancang tapi mangkrak nggak relevan dengan eksternal. Nah ini yang jarang yang dilakukan oleh arsitek ya, create a framework for organizing design data dan mungkin untuk anak tingkat 3 belum lah, barangkali untuk anak S2 sudah harus ya. Tapi kumpulkan aja dan dokumentasikan aja. Kira-kira itu scientific method itu salah satunya adalah logbook ya. Jadi saya selalu menekankan ke mahasiswa saya untuk catat eh, di dalam semua apa yang kalian lakukan. Itu metode logbook itu adalah metode yang saya pinjam dari para peneliti ketika dia meneliti di laboratorium ya. Nah, kalau Anda sering dokter sedang membedah pasien kan dia tidak sempat mencatat ya, tapi merekam ya. Itu salah satu cara apa ya? Attitude science yang hasilnya jarang, yang penting rancang hasilnya seperti apa, tapi prosesnya tidak terrekord dengan baik gitu. Jadi ini create framework for organizing data itu yang buat anak S1 adalah catat data apapun ya, perkembangan apapun, proses apapun kalian catat. Ini adalah satu tradisi sains yang bukan dari tradisi desain yang sering lebih berorientasi pada hasil ya. Nah, ini yang cukup menarik adalah yang mungkin lebih banyak di dunia desain ya, desain arsitektur daripada dunia desain adalah akan ada banyak values dan assumption ya, anggapan yang akan memandu arah kita kemana. Jadi nggak mungkin kita merancang tanpa ada nilai-nilai dari kita sebagai seorang desainer, nilai-nilai dari owner, ya, pemilik bangunan, dan nilai-nilai dari user, mereka yang akan menggunakan bangunan kita. Values itu penting. Dan ini jarang, tentunya kalau dalam tradisi pendidikan kita itu jarang ya. Sering taken for granted ya, bahwa apa yang maunya arsitek seperti ini, oh, tugasnya seperti ini gitu. Tapi maunya klien apa? Maunya masyarakat apa? Padahal ini penting sekali ya. Kalau kita dapat accepted dari orang lain itu values dari mereka. Itu nyambung dengan values dari kita. Nah, ini yang problem yang sering kita hadapi sebagai seorang engineer yang sering menyamaratakan semua masalah ya. Itu objektif ya, yang justru ini kontribusi dari dunia desain adalah different group have different values that must be known and understood so that designer can resolve conflict, set priorities and make trade-off. Nah, ini yang kalau saya sih berharap studio lebih banyak memberikan kesempatan untuk seperti ini ya, daripada kejar target, kejar tayang gitu. Untuk berpikir ini owner sih maunya apa, arsitek idealismenya apa, user keinginannya apa. Terus terang begitu saya di lapangan, termasuk ketika sedang membantu Pak Zainal di Duma ini, hal-hal seperti inilah yang kita hadapi. Jadi bukan desain yang bagus bentuk gitu aja, tetapi bagaimana nilai-nilai dari stakeholder itu kita rajut. Oke, nah kalau kayak gitu terus gimana Pak ya? Kan kuat banyak sekali ya. Sering sering Anda juga berbeda pandangan dengan teman Anda, berbeda pandangan dengan dosen Anda maunya A, dosennya mau B gitu. So what ini ya? Nah ini Pak Tante Donna Dweck menyebutkan focus all your design resource upon those issues that make a difference in the quality of life for the users. Artinya apapun nilai Anda gitu, tapi fokus pada upaya perbaikan, quality of life. Jadi selera ya, istilahnya kalau values itu kan pilihan-pilihan nilai ya, yang sering mewujud lewat selera gitu. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah ini lebih bagus atau enggak. Ini bikin kita semua menjadi lebih baik atau tidak. Kalau junior saya, Mas Denny Setiawan, kemarin pada saat kuliah tamu, mungkin Anda masih ingat adalah, apakah hasil desain kita bikin kita happy? Bikin arsiteknya happy, bikin ownernya happy, bikin usernya happy. Beliau menasihatkan ke kalian, tekan ego kita, gitu ya. Itu saya sebagai dosen juga gitu, tekan ego saya supaya saya juga happy, mahasiswa juga happy, gitu ya. Nomor 7 adalah known your values. Ini yang jarang mahasiswa punyai gitu loh. Mereka hanya bekerja mengerjakan tugas tanpa tahu apa yang dikerjakan. Wah, kalau ini sebenarnya dangerous ya. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu ya, bukan dangerous. Anda nggak terbiasa saja mengeksplisitkan itu ke dalam ini Anda, dalam kerja Anda ya, gitu. Tidak terbiasa dididik untuk ini loh Pak mau saya gini karena pemikiran saya seperti ini.
Kalau cuma mau mah anak kecil juga bisa, "Oh, mau saya es krim," gitu, dan mahasiswa kita masih kayak anak kecil, "Mau saya gini, mau saya gini, mau saya gini," gitu, "ingin saya gini." Bukan itu. What you want is based on what you read, what you observe, and what you think. Ya. Nah, ini yang masih kurang di pendidikan kita gitu ya. Ya, saya sampaikan aja dan tapi beberapa mahasiswa sudah melakukan itu ya. Dan datang ke saya konsultasi mengartikulasikan apa yang mereka mau, apa yang mereka observe, mereka baca gitu. Itu sangat-sangat menarik ya. Nah, ini buat critical thinking ya. Jadi sering kita tuh mahasiswa atau anak didik ya, bukan hanya mahasiswa tapi di luar pendidikan adalah membuat jawaban yang tepat. Padahal kalau di negara maju atau di konsep pendidikan-pendidikan yang lebih advance, yang ada yang lebih penting daripada jawaban yang tepat, yaitu pertanyaan yang tepat. Jadi problematisasi itu dari permasalahan pertanyaan yang tepat. Nah, sekadar saya bercerita tentang bagaimana Pak Zainal menemukan Masaro adalah eh, panjang ceritanya, tapi ya ini buat mahasiswa supaya mahasiswa itu supaya belajar kimia ya. Beliau melihat apa yang seharusnya dianggap sebagai racun, residu, itu bisa bermanfaat. Jadi racun dari sebuah proses pengolahan sampah itu beliau gunakan reaksi kimia dengan katalis tertentu untuk jadi pestisida. Jadi akhirnya residu yang harusnya dibuang ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik. Itu. Jadi pertanyaan awal beliau adalah bisa nggak sih residu itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik, tidak hanya disimpan. Hasilnya adalah Masaro, ya. Hasilnya adalah teknologi yang luar biasa. Tapi itu dia dimulai dari suatu pertanyaan kritis. The key of the developing a good goal statement is to focus on the quality to be achieved. Nah, ini sering mahasiswa tanya, Pak, ini boleh atau enggak? Ini boleh atau enggak? Aduh, please deh, jangan boleh atau enggak. Tapi kamu maunya apa? What can you deliver in your apa design? Kamu ingin masyarakat menjadi lebih baik setelah menggunakan desainmu seperti apa? Kalau kamu bisa merumuskan itu dengan baik, maka pertanyaan-pertanyaan receh kayak gitu bisa kalian jawab dengan sendirinya. Gitu. Cara berpikirnya. Gitu. Di negara-negara maju sudah diajari seperti ini. Indonesia aja dan mungkin negara-negara yang belum maju yang masih berpikir bahwa saya harus ngapain, saya ditugaskan apa, gitu. Apa yang saya kontribusikan. Jadi kualitas seperti apa yang ingin saya berikan pada user, pada owner, pada masyarakat. Nah, ini adalah satu model yang digunakan oleh Tante Donna Dwert ya, di mana issue based ya, di mana ada sebuah misi, ada goals, performance requirement dan konsep itu diturunkan dari sebuah kriteria yang diturunkan dari tujuan dan diturunkan dari misi. Tapi bagaimana selengkapnya? Ya, nah ini desain issues ya, kelompokkan ke isu-isu. Tapi bagaimana selengkapnya? Kita pindah di segmen berikutnya di segmen 2 dari fakta and values ke konsep rancangan. Sementara itu dari saya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Salam.